Saran dari Kanselir Jerman Angela Merkel sesudah pensiun. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Seorang politikus wanita kuat dalam politik Eropa yang telah memimpin politik Jerman selama 16 tahun, Angela Merkel, akhirnya pensiun. Sebelum pensiun, beliau meninggalkan beberapa saran untuk negara-negara Uni Eropa. Saran ini dianggap sebagai pengingat bagi Uni Eropa atas pengalaman politiknya selama bertahun-tahun. Uni Eropa harus cukup pintar, jangan sampai salah memihak atau memilih partner. Ketika Angela Merkel diwawancarai surat kabar terbesar Jerman bernama SZ International, beliau menyebut nama China berkali-kali sambil menggunakan data statistik dan berkata, "Ketika saya pertama kali menjadi Perdana Menteri Jerman, PDB China hanyalah 2,3 triliun dolar, lebih rendah dari Jerman 2,8 triliun dolar. Hari ini PDB China melebihi 14,7 triliun dan PDB Jerman hanya 3,8 triliun. Meskipun Jerman masih termasuk negara yang relatif kaya, namun peranan kita semakin kecil di dunia karena keseimbangan dunia telah berubah. Oleh karena itu, kita harus membangun hubungan kita dengan cara yang bijaksana secara strategis. Sebagai ekonomi terbesar di Eropa, kita dulunya sangat penting. Hari ini, kita harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan posisi penting kita." Pada masa jabatannya, ekonomi Jerman tumbuh 40%, sementara China tumbuh 5 kali lipat jauh lebih besar dari Jerman. Peranan China dalam memajukan pembangunan Eropa juga semakin meningkat, dan Amerika Serikat bukan lagi satu-satunya kekuatan terbesar di Eropa. Pilihan terbaik bagi Eropa adalah mempertahankan postur netral pihak ketiga dan mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Karena Angela Merkel telah melihat prospek Eropa tidaklah cerah. Namun sebelum kanselir ini pensiun, beberapa politikus Eropa mulai meninggalkan kebijakan samar-samar Angela Merkel yang konsisten. Sebaliknya, memulai pendekatan yang sangat terarah untuk menghadapi China. Negara-negara tersebut sangatlah kecil, sehingga mudah dipergunakan oleh Paman Sam. Karena agak sulit bagi Amerika Serikat untuk mengancam negara besar, sama seperti metode lama yang biasa dilakukannya untuk intervensi di negara-negara dunia ketiga, kata Rusia. Banyak negara Eropa terkejut bahwa melihat Amerika Serikat menggunakan Lithuania dan negara-negara kecil lainnya untuk berkonfrontasi dengan China. Apakah itu berguna? Pengaruh negara-negara kecil ini memang tidaklah cukup. Namun, yang diinginkan Amerika Serikat bukanlah pengaruh mereka yang sebenarnya terhadap China, melainkan Amerika Serikat ingin menerobos selangkah demi selangkah dari negara-negara kecil ke negara-negara besar, mengubahnya menjadi stereo sehingga seluruh Uni Eropa juga akan terikat dalam tali ini. Semasa jabatan sebagai kanselir Jerman, Angela Merkel selalu mempertahankan garis bawah ini untuk tidak diperalati oleh Paman Sam. Tetapi semakin mendekati masa pensiun, ada beberapa negara anggota mulai membangkang. Misalnya Polandia. Polandia mulai memprotes bahwa undang-undang Uni Eropa menguasai undang-undang mereka. Hal ini menyebabkan perwakilan Prancis mengatakan kepada Polandia bahwa jika mereka tidak puas dengan undang-undang Uni Eropa, Polandia dapat melepaskan diri seperti Inggris. Presiden Komisi Eropa von der Leyen juga mengeluarkan peringatan keras kepada Polandia. Jika tidak, mereka akan menghadapi hukuman 1 juta euro per hari. Tentu saja hukuman ini mengacu pada pengurangan bantuan dana Uni Eropa untuk ekonomi Polandia. Polandia membutuhkan transfusi darah ekonomi dari Uni Eropa, yaitu 18 miliar euro dari Uni Eropa setiap tahunnya. Lalu, mengapa Polandia berani melawan Uni Eropa? Alasannya karena Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, selain memberikan bantuan ekonomi dalam jumlah besar kepada Polandia, Amerika Serikat juga mengerahkan sistem pertahanan rudal Aegis berbasis darat ke Polandia pada Juni yang lalu. Beberapa saat yang lalu, sebuah lembaga think tank Jerman menerbitkan survei kredibilitas. Di antara negara-negara yang paling dipercayai oleh Polandia adalah Amerika Serikat dengan suara lebih dari 76%. Sedangkan Jerman hanya 51%. Oleh karena itu, bisa dilihat hubungan antara Polandia dan Amerika Serikat sangatlah baik. Dan protes
Polandia terhadap konstitusi Uni Eropa sebenarnya menguji garis bawah dan sikap Uni Eropa. Polandia menantang otoritas undang-undang Uni Eropa dan membuat lebih banyak negara Uni Eropa tergoyah dan sejalan dengan Amerika Serikat. Dan ini adalah hal yang tidak ingin dilihat oleh Angela Merkel. Kekhawatiran Angela Merkel telah menjadi fakta yang terjadi di Eropa. Uni Eropa telah sulit menjadi kekuatan utama yang dapat memimpin pola dunia. Lagi pula, aliansi negara-negara kecil cenderung mudah diperalati dan terpecahkan oleh negara-negara besar lainnya. Mereka secara bertahap akan sangat tergantung kepada perlindungan Amerika Serikat dan akhirnya menjadi peran yang sama seperti Jepang maupun Korea Selatan. Ini adalah akibat yang paling tidak ingin dilihat oleh Perancis dan Jerman sebagai kekuatan utama di dalam aliansi Uni Eropa. Tentu saja, itu tergantung kepada kebijaksanaan para pemimpin negara-negara Uni Eropa nantinya. Kontradiksi yang semakin membengkak di antara negara-negara Uni Eropa telah membawa mereka jatuh ke dalam kemunduran yang ekstrim. Misalnya, suatu topik panas bisa didiskusikan dalam waktu yang sangat panjang. Tidak ada orang yang pernah ingin menyelesaikan masalah. Kebanyakan politikus Eropa hanya ingin menggunakan isu tersebut untuk kepentingannya sendiri. Adapun pertimbangan mengenai bagaimana memecahkan masalah atau siapa yang dapat memecahkan masalah, namun begitu hot topic sudah berakhir, tidak ada yang peduli lagi. Dalam logika mereka, semua masalah hilang secara alami adalah cara penyelesaian terbaik. Dengan kata lain, negara-negara Eropa jarang memiliki pemimpin pragmatis seperti Angela Merkel. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengenali diri mereka sendiri dan tentu saja tidak dapat menerima kebangkitan negara lainnya. Kebangkitan China juga telah meningkatkan kebencian tak beralasan dari negara-negara ini. Karena menurut mereka, kebangkitan China dan negara berkembang lainnya termasuk Indonesia adalah mencegah mereka menikmati kehidupan yang nyaman. Karena kita dianggap telah merebut barang-barang mereka. Tentu saja, Paman Sam akan dengan sengaja mempengaruhi mereka. Dan negara-negara Eropa sendiri juga memiliki prasangka mereka sendiri. Sehingga pada akhirnya akan beralih ke tindakan ekstrim yang tidak beralasan, yang jelas bertentangan dengan harapan Angela Merkel. Secara keseluruhan, para pemimpin muda Eropa pada dasarnya tidak bersedia mendengarkan saran-saran pengalaman kanselir legendaris Angela Merkel, di mana mereka pada akhirnya tidak dapat menyalahkan orang lain ketika mereka menderita kerugian dan kekalahan dalam persaingan global. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!